Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukralillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Margianto pada Talikata Podcast, yaitu dari Talita Media Raihan. Yang dalam kesempatan ini saya bersama Bapak Dr. Kiai Haji Abu Siri SAG MPDI, yang mana akan membahas tentang nikah siri. Nah, nikah siri, manfaat dan mudorotnya bagaimana? Nah, ini akan kita kupas tuntas dalam Talikata Podcast kali ini. Baik, sebelumnya kita sapa dulu beliau, karena insya Allah dengan melihat wajahnya beliau saat ini luar biasa cerah, secerah awan pada kesempatan saat ini, Masya Allah. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Doktor, Pak Dosen, Masya Allah ini gelarnya beliau. Kita panggil ini aja keakraban, Pak Abu Siri. Pak Abu Siri, Masya Allah. Baik, ini Pak Abu Siri sebelumnya juga akan saya kenalkan kepada seluruh pemirsa. Beliau itu nama lengkapnya narasumber kita pada kesempatan ini yaitu Dr. Andes Haji Abu Siri SAG MPDI. Nah, posisi beliau saat ini dalam bertugas yaitu yang pertama sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurun Najah Buleleng Bali, yang kedua dosen Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, yang ketiga yaitu ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali, dan yang keempat yaitu ketua PW Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Bali. Masya Allah, ini jabatan yang saat ini beliau sandang. Tapi insya Allah untuk yang lainnya banyak sekali insya Allah ya Pak Yai ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik Pak Yai Abu Siri, Alhamdulillah ya. Dalam keadaan bagaimana kabarnya pagi hari ini menjelang siang ini? Alhamdulillah luar sehat, biasa, ya? Luar biasa. Tetap membersamai umat istilahnya, nggih. Insyaallah. Masya Allah. Baik Pak Yai Abu Siri, dalam kesempatan ini kita santai, rileks, berbincang-bincang yang menggelitik gitu istilahnya. Dalam kesempatan ini yaitu kita akan mengangkat tema tentang nikah siri ya. Nikah siri ini bisa dikatakan nikah di bawah tangan atau istilahnya tidak perlu diketahui banyak orang gitu kan istilahnya. Jadi yang pertama langsung ini Pak Yai Abu Siri, kita silakan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Talikata Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa membersamai pada kegiatan Talikata Podcast yang sungguh luar biasa ini. Pak Margi sehat? Alhamdulillah. Saya sekarang ditemani Pak Ustadz Margianto yang luar biasa, aktivitasnya juga tidak diragukan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nikah siri itu banyak dilakukan oleh masyarakat, tetapi jarang terpublish atau diketahui. Sebelum saya berbicara terkait dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan, maka saya akan berbicara terlebih dahulu. Nikah itu adalah ikatan sakral yang perjanjiannya itu adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat janji seia sekata, sehidup dan melaksanakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang melaksanakan ikatan pernikahan itu didasari dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau sudah ada 3 hal tersebut, maka keluarga, dalam satu keluarga ikatan cinta itu akan utuh, kekal, insya Allah nyaman.
tetapi ketika tiga ini sudah tidak ada lagi dalam keluarga, maka bahtera rumah tangga itu andai kata seperti kapal yang sedang berlayar, itu sudah akan goncang. Sakinah, ya, itu ketentraman dalam keluarga. Mawaddah, itu ada rasa cinta di antara keduanya. Warahmah, kasih sayang. Kalau sudah tiga hal tersebut tidak ada dalam satu keluarga, maka ini ya siap-siap bahwa perahu yang sedang berlayar itu sudah akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Masya Allah. Nikah itu ada tiga kalau dalam pandangan saya. Yang pertama, ada orang nikah sah secara agama dan tercatat di KUA, ya, tercatat di KUA. Jadi ini yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi sah secara agama, sah juga secara hukum tata negara. Kemudian yang kedua, ada fenomena baru. Kenapa sekarang itu tren pernikahan, ya, data pernikahan di Indonesia yang tercatat di KUA itu menurun? Karena memang ada tren baru, ya, tidak semuanya sih, ada beberapa. Di kalangan umat Islam sendiri, saya akan berbicara tanda kutip ini, tanda kutip agama Islam itu nikah sah di seorang tokoh, kemudian dia tidak dicatatkan di KUA, dia langsung ambil pintas ke catatan sipil. Jadi tidak dicatatkan di KUA, dia langsung mencatatkan di catatan sipil. Dan itu sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga yang menjadi tema bahasan sekarang ini. Mantap ini. Ya. Jadi ada dua sejoli pasangan ini menikah sah secara Islam, yang menikahkan juga tokoh, kiai, pengasuh pondok pesantren, ustadz juga, sudah kiai berarti di atasnya ustadz itu. Dan ini tidak dicatat di KUA, tetapi juga tidak dicatat di catatan sipil. Nah, inilah yang menjadi istilah baru ini adalah nikah siri. Atau nikah di bawah tangan. Oh, gitu. Jadi nikah secara agama sah, tetapi tidak tercatat secara hukum ketatanegaraan. Nah, inilah yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan. Oke. Ya, dari sini saya kira pemirsa sudah cukup jelas bahwa yang namanya nikah siri atau nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang tidak tercatat di KUA ataupun tidak tercatat di catatan sipil. Saya kira demikian. Luar biasa ini Pak Ustadz Margi ini. Kalau berbincang terkait dengan nikah siri itu tidak ada habisnya ini. Ya. Baik Pak Yai, luar biasa ini ya pemirsa. Coba kita tadi memperhatikan ya, beliau sudah menjelaskan tentang nikah yang tercatat di KUA dan juga bagaimana nanti bisa tercatat di catatan sipil ya, gitu Pak Yai ya. Jadi alhamdulillah. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan pertanyaan Pak Yai, bisa nggih? Nah, dengan adanya nikah, dalam artian tadi kita tidak membahas yang formal ya, yang sudah biasa harus dilakukan umat Islam dengan menikah di catatan di KUA, ya kan? Itu sudah harus dilengkapi dengan administrasinya dan sebagainya. Nah, di sini tema kita sangat luar biasa ini. Kenapa kita angkat nikah siri kan gitu? Nah, untuk nikah siri ini Pak Yai, apa sih yang menjadikan istilahnya motivasinya ke sana, dan termasuk dampak
dampak positifnya apa dan juga dampak negatifnya. Nah ini kadang-kadang kalau dampak negatif mungkin nanti juga jenengan paparkan juga positifnya apa agar biar berimbang ini masyarakat kita biar tahu persis bagaimana apa yang terjadi ketika ada nikah siri. Monggo Pak Yai. Pertanyaan yang saya sampaikan ini. Iya. Luar biasa yang disampaikan Ustadz Margi ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena nikah siri ini bukan hanya terjadi sekarang, tetapi dari beberapa waktu lampau itu memang sudah banyak terjadi. Nah, siri itu kan sirun, rahasia, tidak ada orang yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti ya tidak rahasia lagi, ya, tidak siri lagi. Idhar jelas. Ya, jelas begitu ya. Mending kalau yang sudah jelas itu lebih baik langsung saja dicatatkan di KUA ataupun dibawa ke catatan sipil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih kira-kira manfaatnya gitu ya? Manfaatnya dulu. Manfaatnya, kenapa kok kita harus nikah siri? Kok banyak masyarakat kita itu kok kesana juga kan gitu masalahnya. Kalau manfaatnya itu yang pertama adalah menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an saya kira sudah jelas wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian dekat-dekat dengan perbuatan zina. Bahkan itu dalam satu hadis disebutkan bahwa jangankan berbuat zina, ya kita bersama saja berdua itu sudah dilarang. Itu dalam hadis ya. Fa inna tsalitsahuma asyaitan, karena di antara dua sejoli itu laki dan perempuan yang sedang jatuh asmara, jatuh cinta, itu diantaranya itu ada pihak yang ketiga yaitu setan. Nah, dikhawatirkan nanti berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga daripada berbuat ya kepada perbuatan dosa, perbuatan zina, maka lebih baik nikah gitu ya, nikah. Itu manfaatnya yang menghindari dosa yang lebih besar. Nah, mudaratnya ini mudaratnya banyak kalau nikah siri itu ya. Yang pertama tentu kalau seandainya punya keturunan, ya keturunannya kan tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, tidak bisa tercatatkan. Loh, anaknya siapa kan begitu? Nanti di Dukcapil juga ditanya ini anaknya siapa begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika terjadi gonogini, perselisihan dalam keluarga, seumpama sudah ada ketidakcocokan, maka ketika di sana ada gonogini, maka si istri dirugikan. Istri tidak bisa menuntut. Istri tidak bisa menuntut karena memang dasar hukum pernikahannya memang tidak ada. Betul sudah nikah kepada ulama besar gitu ya, tapi secara hukum tidak tercatat dalam catatan negara ya, undang-undang pernikahan ya. Terus kemudian yang ketiga mudaratnya, seorang laki-laki dengan mudah kapan mau meninggalkan istrinya yang notabene itu hanya dinikahi siri. Ya karena tidak ada ikatan, tidak ada dasar hukumnya kan. Betul. Sampai kapan ya terserah kan begitu. Tapi Ustadz Margi tidak boleh seperti itu. Siap Pak Yai. Jadi itu mudaratnya dan masih banyak lagi mudarat-mudarat yang kalau kita nikah siri itu. Ya saya kira itu. Baik, luar biasa ini Pak Yai. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan memang perlu ini masyarakat kita khususnya umat Islam agar betul-betul memahami hal ini. Meskipun tadi disampaikan manfaatnya sudah jelas, pada dasarnya ketika apa istilahnya darurat, maka lakukanlah pernikahan meskipun belum tercatat, tapi harus ikhtiar berusaha kan mencatat. Nah ini luar biasa ini. Tadi sudah jenengan paparkan. Nah selanjutnya ini Pak Yai, ya kaitan dengan nikah siri, pasti seperti tadi Pak Yai sampaikan
apa istilahnya, dampak negatifnya atau mudorotnya, termasuk nanti kalau pasca nikah siri otomatis memiliki anak keturunan dan itu belum bisa dicatatkan. Lah, apakah di sini ada solusinya, Pak Yai? Karena mau nggak mau masyarakat Indonesia khususnya, istilahnya di umat Islam ini kan janganlah kita menutup sebelah mata, kan gitu bahasanya, sehingga seolah-olah termarginalkan yang nikah siri seumpama. Janganlah, kan kita warga negara semua harus dilindungi dan diberikan pengayoman. Nah ini apa kira-kira Pak Yai solusi kiat-kiatnya supaya yang nikah siri itu bisa mencatatkan dirinya juga nantinya, kalau memang ada loh ya. Ini kan saya juga belum tahu ini. Kalau ada solusinya, Masya Allah. Semoga yang sudah melaksanakan nikah siri, pemirsa ya, bisa menjadi solusi nantinya melalui jawaban-jawaban dari beliau. Tapi sebelum dijawab Pak Yai, ini kita ada produk dari Talita Group. Ya, ini ada madu Talita. Masya Allah, kalau kita bisa minum setiap hari, kita bisa sehat, bisa aktivitas, berolahraga kayaknya. Ayo, bisa ini untuk mendapatkan madunya di Talita Group ini. Oke, selanjutnya Pak Yai, ini langsung silakan untuk bisa memberikan solusinya agar masyarakat kita betul-betul bisa memahami lah tentang hal ini dan bisa ada solusi. Nah, monggo persilakan Pak Yai. Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik tema nikah siri ini ya, bukan karena nama saya Siri ya. Ya, nama saya kan Abu Siri. Abu bapak, Siri sirun rahasia. Bapaknya segala rahasia gitu. Mudah-mudahan tidak dinisbatkan kepada bapaknya nikah siri gitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada solusi ketika kita mau. Tetapi banyak masyarakat yang melakukan nikah siri ini tidak mau. Kenapa itu Pak ya? Ya takut ketahuan, ya takut ketahuan sama istri pertamanya, atau takut ketahuan sama istri keduanya, atau takut ketahuan sama istri ketiganya, barangkali mungkin. Jadi nikah siri ini ada solusi ya yang bisa ditempuh agar supaya bisa tercatat. Ya. Nah, namanya itu adalah isbat nikah. Ya. Itu layanannya adalah di pengadilan agama. Di kabupaten kota semuanya ada, insya Allah akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kalau seandainya mau ke PA itu kok rasanya tidak pernah masuk ke pengadilan gitu ya, boleh datang ke kantor KUA kecamatan dan nanti akan diberikan jalan terbaik, jalan keluar, dan bahkan insya Allah akan diberikan solusi dan diantar ke pengadilan agama agar supaya bisa mendapatkan isbat nikah itu. Nanti setelah ada putusan pengadilan, nanti akan dibuatkan buku nikah. Nah, sehingga dengan buku nikah itu, maka semuanya akan menjadi resmi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah itu masyarakat pemirsa. Jadi kembali kepada tadi kaitan tema kita ya Pak Yai, tentang nikah siri. Meskipun ada solusi barusan, tapi tetap ini menjadi suatu catatan Pak Yai. Jadi ketika masyarakat kita saat ini, oke lah, masyarakat kita itu kayak tadi Pak Yai sebutkan mungkin takut dengan istri pertama, istri kedua. Cuman saat ini siapa tahu problemnya bukan di situ. Dia karena mungkin secara administrasi tidak melengkapi sehingga dia tidak bisa ke KUA. Akhirnya nikah siri lah itu, sehingga dia harus melakukan hal itu. Padahal secara catatan masing-masing bahasanya apa ya? Ya riwayatnya sudah clear, bagus lah. Nah itu Pak Yai. Tadi perlu ada ini. Begini, kalau seandainya pemahaman, tidak ada masalah takut dengan istri pertama dan lain sebagainya, datang saja ke kantor KUA kecamatan dan insya Allah akan dibantu oleh KUA kecamatan nanti untuk dilaksanakan isbat nikah di pengadilan agama sehingga bisa resmi tercatat dan nanti anaknya pun akan tenang ya bersama keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Baik Pak Yai, alhamdulillah pemaparan demi pemaparan yang
Pak Yai sampaikan luar biasa ini. Jarang ini kita dengar. Makanya ini penting di tema ini sangat membawa angin segar bagi umat Islam khususnya yang sudah melaksanakan pernikahan atau istilahnya pernikahan yang sembunyi-sembunyi tadi, tapi dia bisa mendatakan dirinya untuk mendapatkan pengakuan dari negara, gitu ya. Jadi sekali lagi pemirsa khususnya umat Islam, bagi saat ini yang masih seumpama sudah nikah siri, memiliki anak, belum memiliki data catatan yang resmi atau buku nikah, maka boleh tadi sudah diberi solusi, yaitu datang ke pengadilan agama mengajukan isbat nikah, gitu ya. Nah, sehingga nanti dibantu. Kalau memang tidak tahu pengadilan, boleh datang ke KUA, gitu ya. Kecamatan. Nanti akan dilayani. Di situ ada tim penyuluhnya juga ya. Betul. Tim penyuluh bisa berperan di sana, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yai Busiri. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada saya permintaan kepada Pak Yai, kepada masyarakat kita untuk memberikan closing statement ya, atau semacam arahan ke depannya agar masyarakat kita betul-betul bisa melaksanakan menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Silakan Pak Yai. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tema yang sungguh sangat menarik. Dari saya, mari kita semuanya untuk bersama-sama ketika mau melaksanakan pernikahan, laksanakan dengan pernikahan yang resmi, yang tercatat di KUA, kemudian tercatat juga di catatan sipil. Dan sekarang ini sudah menjadi satu paket. Jadi nanti buku nikah terbit, begitu juga KTP, KK, itu akan otomatis satu paket akan terbit. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika sudah terlanjur nikah siri, ada solusi yang terbaik, tadi sudah kita perbincangkan, maka segeralah untuk melakukan isbat nikah. Kalau tidak paham bagaimana alurnya di pengadilan agama, pemirsa bisa datang langsung ke KUA di kecamatan masing-masing, sehingga nanti dari sana akan mendapatkan arahan dan insya Allah akan dibantu. Di sana ada kepala KUA, kemudian ada penghulu, ada penyuluh juga, ya, sehingga kita akan mendapatkan layanan yang terbaik, sehingga semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Yai Busiri yang benar-benar luar biasa bahasan kita ya pada kesempatan ini tentang nikah siri. Ternyata apa yang Pak Yai sampaikan sudah menjadi win-win solusi kita, pemirsa yang berbahagia, umat Islam khususnya. Jadi kembali kepada apa yang tadi beliau sampaikan, termasuk yang terakhir closing statementnya. Ayo, bagi yang sudah melaksanakan nikah siri, segera menuju ke pengadilan agama loh ya, diurus, karena untuk data keluarga daripada kita semuanya yang melaksanakan nikah siri itu kan gitu, supaya tercatat lengkap. Bahkan tadi yang disampaikan, hak dan kewajiban dari suami istri ini akan bisa terwujud dengan baik, keadilan dan gitu. Sekali lagi, kami dari Talikata Podcast atas nama Margianto sebagai host pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih banyak khususnya kepada Pak Yai Busiri ya atas waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Kalau bisa dibilang padat sekali jadwal beliau, tapi beliau menyempatkan untuk bisa berbagi kepada kita semuanya. Sekali lagi atas nama Talikata Podcast pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa umat Islam supaya betul-betul menjadi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.